Selamat datang di video tutorial penginputan data aplikasi Spades 2.0 berbasis online. Harap dipastikan sebelum mengakses web aplikasi, Anda sudah mendapat hak akses untuk login berupa username dan password dari pemerintah kabupaten terkait. Sangat direkomendasikan menggunakan browser terkini seperti Google Chrome, Firefox, atau Opera. Untuk tahap pertama, silakan buka browser Anda lalu menuju ke alamat sipades.konsolidasi.info. Berikut ini adalah halaman awal web Spades 2.0. Klik tombol login. Ketikkan nama pengguna. Ketikkan kata kunci, kemudian klik tombol masuk. Berikut ini adalah halaman utama aplikasi Spades 2.0, di mana segala fitur-fitur menu telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Untuk langkah pertama, operator menginput data perangkat dan pengguna. Pilih menu file, kemudian klik perangkat dan pengguna. Isikan logo desa dengan cara klik tombol cari logo. Pilih logo desa Anda, klik open. Kemudian klik upload. Selanjutnya, penginputan data perangkat desa atau BPD. Untuk kode, isikan 01 untuk kepala desa, 02 untuk sekretaris desa, 03 untuk kaur umum. Untuk lainnya, bisa menyesuaikan dengan nomor terdiri dari 2 digit. Isikan jabatan perangkat desa atau BPD, nama perangkat desa atau BPD, nomor telepon atau WhatsApp perangkat desa atau BPD. Untuk petugas atau pengurus barang milik desa hanya ditujukan kepada kaur umum. Untuk tim inventaris, pilih perangkat desa atau BPD tersebut sebagai ketua atau anggota. Untuk cara upload foto perangkat desa atau BPD, dengan klik foto, pilih foto bersangkutan, klik open. Terakhir, klik simpan agar data perangkat desa atau BPD tersimpan ke database, maka akan tampil data perangkat desa atau BPD tersebut. Anda dapat mengubahnya dengan cara klik edit atau menghapus dengan cara klik hapus. Selanjutnya, penginputan data daftar barang. Klik menu file, master, kemudian klik daftar barang. Berikut ini tampilan daftar barang. Untuk mencari data barang, dapat menggunakan fitur filter data barang dengan cara pilih golongan barang, bidang barang, pilih kelompok barang, kemudian klik terapkan filter. Maka akan tampil hasil filter data barang tersebut. Cara lain untuk mencari data barang dapat menggunakan fitur cari barang, subkelompok barang. Pertama, isi kode barang, isi nama barang, kemudian klik cari barang. Atau Anda dapat mengisi salah satu antara kode atau nama barang, kemudian klik cari barang. Maka akan tampil hasil pencariannya. Anda dapat melihat detail nama barang subkelompok dengan mengklik tombol nama barang.
Untuk penginputan data RPJMDes dengan cara pilih file, master, klik RPJMDes, maka aplikasi akan menampilkan daftar RPJMDes. Klik tambah data untuk menambah data RPJMDes sehingga tab pengisian data akan muncul. Isikan data periode RPJMDes. Isikan nomor perdes RPJMDes. Isikan tanggal terbit perdes RPJMDes. Upload file perdes RPJMDes berupa PDF. Kemudian klik simpan, maka tampil RPJMDes sesuai periode, nomor, dan tanggal perdes. Data RPJMDes tersebut dapat Anda edit maupun hapus. Untuk mendata RKPDes dapat melalui menu file, master RKPDes. Maka aplikasi akan menampilkan daftar RKPDes. Klik tombol tambah data untuk menambahkan data RKPDes sehingga tab pengisian data akan muncul. Isikan data tahun anggaran perdes RKPDes. Isikan nomor perdes RKPDes. Isikan tanggal terbit perdes RKPDes. Upload file perdes RKPDes berupa PDF. Kemudian klik simpan, sehingga akan tampil RKPDes sesuai tahun, nomor, dan tanggal perdes. Data RKPDes tersebut dapat Anda edit maupun hapus. Untuk mendata APBDes dapat melalui menu file, master, klik APBDes. Maka aplikasi akan menampilkan daftar perdes APBDes. Klik tambah data untuk menambah data APBDes sehingga tab pengisian data akan muncul. Isikan data tahun anggaran perdes APBDes. Isikan nomor perdes APBDes. Isikan tanggal terbit perdes APBDes. Upload file perdes APBDes berupa PDF. Kemudian klik simpan, sehingga akan tampil APBDes sesuai tahun, nomor, dan tanggal perdes. Data APBDes tersebut dapat Anda edit maupun hapus. Untuk mendata peraturan bupati atau wali kota dapat melalui menu file, master, klik perbub atau wali. Aplikasi akan menampilkan daftar peraturan bupati atau wali kota tentang aset desa. Klik tambah data untuk menambah data peraturan bupati atau wali kota sehingga tab pengisian data akan muncul. Isikan data tahun. Isikan nomor perbub atau wali. Upload file perbub atau wali berupa PDF. Kemudian klik simpan, sehingga akan tampil perbub atau wali sesuai tahun dan nomor. Data perbub atau wali tersebut dapat Anda edit maupun hapus. Untuk mendata modul perencanaan dapat melalui menu manajemen aset, klik perencanaan. Aplikasi akan menampilkan data perencanaan aset desa. Anda dapat klik ambil data Siskudes untuk mengimpor data perencanaan dari Siskudes, atau klik tambah data untuk menambah data aset yang direncanakan pengadaannya sesuai APBDes. Form pengisian akan terbuka. Isikan tahun anggaran, klik cari dan pilih RPJMDes terkait. Klik cari dan pilih RKPDes terkait. Klik cari dan pilih APBDes terkait.
pilih bidang terkait, pilih subbidang terkait, pilih jenis kegiatan terkait, isikan paket kegiatannya, isikan lokasi pengadaan, isikan volume kegiatan, isikan anggaran biaya, pilih sumber pembayaran, klik simpan, maka akan tampil data yang telah diinputkan. Anda dapat mengedit atau menghapusnya. Anda juga dapat mencetaknya dengan cara klik cetak. Untuk menginput data pengadaan dapat melalui menu Manajemen Aset, klik Pengadaan. Aplikasi akan menampilkan data pengadaan aset desa. Klik Tambah Data untuk menambah data pengadaan. Pertama, isi tahun pengadaan. Pilih asal-usul aset desa, maka akan terbuka form pengisian pengadaan aset desa. Isikan nama barang secara jelas dan mudah dikenali. Masukkan kode barang dengan cara klik data barang. Kemudian isikan nama item barang. Klik pilih untuk memasukkan kode barang yang dimaksud. Isikan data identitas, spesifikasi barang secara lengkap. Masukkan foto sesuai item barang. Isikan jumlah. Isikan tanggal perolehan. Isikan keterangan. Hanya untuk aset yang asal-usul dari APBDes, maka pilih data perencanaan untuk mencari data yang sesuai data entry perencanaan sebelumnya. Lalu klik pilih. Masukkan realisasi belanja sesuai aset tersebut, dan pastikan semua data sudah lengkap dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian klik simpan. Sebelum melakukan tutup transaksi, silahkan klik detail untuk melihat dan memverifikasi terhadap data tersebut. Setelah dirasa yakin data tersebut valid, maka lakukan tutup transaksi dengan klik centang pada item aset tersebut. Kemudian klik tutup transaksi, lalu OK. Jika ada kesalahan input data setelah tutup transaksi, maka operator diharap segera menghubungi admin kabupaten atau kota.
Untuk menginput data register barang dapat melalui menu manajemen aset, penata usahaan, klik register barang. Aplikasi akan menampilkan daftar aset yang sudah atau belum diregister. Untuk memudahkan pencarian, Anda dapat menggunakan filter tahun pengadaan. Klik register pada aset yang akan diregister. Kemudian klik cek pada aset yang telah diregister dan klik cetak label untuk mencetak label aset desa tersebut. Maka akan muncul tampilan label aset desa yang siap dicetak. Sebagai bentuk pengendalian aset setelah diregister, selanjutnya dicatat kondisinya. Untuk menginput data kondisi barang dapat melalui menu manajemen aset, penata usahaan, klik kondisi barang, pilih tahun anggaran aset desa terkait, klik status kondisi aset desa tersebut, klik edit pada aset desa tersebut, pilih kondisi atau barang aset desa tersebut, kemudian klik simpan, pilih cek pada barang aset desa tersebut, klik tutup transaksi, kemudian klik OK. Untuk kegiatan APBDes yang bersifat peningkatan atau rehabilitasi aset perlu dicatat di submenu kapitalisasi. Untuk menginput data kapitalisasi dapat melalui menu manajemen aset, penata usahaan, klik kapitalisasi, pilih tampilkan data tahun anggaran aset desa terkait, klik kapitalisasi aset desa tersebut, klik tambah data untuk penginputan data kapitalisasi, kemudian inputkan tanggal kapitalisasi. Pilih jenis kapitalisasi, input nilai kapitalisasi aset desa tersebut. Pilih sumber kapitalisasi aset tersebut, kemudian klik simpan. Jika data belum ditutup transaksi, Anda masih dapat mengedit atau menghapusnya. Jika Anda sudah yakin, maka Anda cek data kapitalisasi tersebut, kemudian klik tutup transaksi, lalu klik OK. Untuk proses pengamanan aset dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif diperlukan data pengamanan. Melalui menu manajemen aset, pengamanan, pilih tampilkan data tahun anggaran aset desa terkait. Kemudian pilih edit pada aset tersebut. Pilih status pengamanan fisiknya. Input penjelasan pengamanan fisiknya. Pilih status pengamanan hukumnya. Inputkan jenis bukti kepemilikannya. Input nomor kepemilikannya. Input tanggal bukti kepemilikannya. Inputkan keterangan sebagai penjelasan bukti pengamanan apa saja yang telah dilaksanakan. Kemudian klik simpan. Kemudian klik cek pada aset yang telah diinputkan dan klik tutup transaksi lalu klik OK. Untuk mencatat penggunaan barang yang menggunakan aset desa melalui menu manajemen aset, kemudian klik penggunaan. Anda dapat memfilter data sesuai tahun anggaran atau golongan. Pilih tampilan data sesuai tahun anggaran,
penggunaan aset tersebut. Klik penggunaan pada aset tersebut. Klik tambah data untuk menambahkan data pengguna aset. Inputkan nomor dan tahun keputusan kepala desa. Pilih jenis keputusan kepala desa. Inputkan jumlah penggunaan. Pilih siapa pengguna aset. Untuk jabatan akan otomatis terisi sesuai jabatan pengguna aset. Pilih label barang sesuai aset penggunaan. Kemudian inputkan nominal APBDes, perolehan lain yang sah, atau kekayaan asli desa sesuai aset penggunaan. Isikan keterangan penggunaan aset. Kemudian klik simpan. Klik detail pada penggunaan aset tersebut, maka akan tampil data penggunaan barang secara detail. Setelah dirasa yakin data tersebut valid, maka lakukan tutup transaksi dengan klik centang pada item aset tersebut. Kemudian klik tutup transaksi, lalu OK. Untuk penginputan data penilaian aset dengan cara pilih menu manajemen aset, klik penilaian, pilih tahun anggaran aset desa terkait. Klik tombol edit pada aset desa terkait. Inputkan nomor dokumen penilaian aset desa. Inputkan tanggal dokumen penilaian. Pilih jenis penilaian aset. Inputkan instansi terkait. Pilih keperluan instansi tersebut. Kemudian pilih salah satu nilai asal-usul aset. Inputkan nominal hasil penilaiannya. Isikan keterangan penilaian aset. Kemudian klik simpan. Setelah dirasa yakin data tersebut valid, maka lakukan tutup transaksi dengan klik centang pada item aset tersebut. Kemudian klik tutup transaksi, lalu OK. Untuk penginputan data pemanfaatan aset dengan cara pilih menu manajemen aset, klik pemanfaatan. Pilih tahun anggaran aset desa terkait. Klik tombol pemanfaatan pada aset desa terkait. Klik tambah data untuk menambahkan data pemanfaatan aset. Kemudian mulai inputkan nomor dan tahun peraturan desa. Inputkan tanggal terbit peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. Pilih bentuk pemanfaatan aset desa. Inputkan nomor surat perjanjian pemanfaatan aset. Inputkan nama pihak ketiga. Inputkan jangka waktu mulai pemanfaatan aset. Inputkan jangka waktu berakhir pemanfaatan aset. Inputkan jumlah atau besaran pemanfaatan aset. Inputkan kontribusi tahunan atau bulanan pemanfaatan aset.
Inputkan besaran pembagian keuntungan. Isikan keterangan pemanfaatan aset. Kemudian klik simpan. Klik detail pada pemanfaatan aset tersebut, maka akan tampil data pemanfaatan aset secara detail. Setelah dirasa yakin data tersebut valid, maka lakukan tutup transaksi dengan klik centang pada item aset tersebut. Kemudian klik tutup transaksi, lalu OK. Untuk penginputan data penghapusan aset dengan cara pilih menu manajemen aset, klik penghapusan. Pilih tahun anggaran aset desa terkait. Klik tombol penghapusan pada aset desa terkait. Klik tambah data untuk menambahkan data penghapusan aset. Pilih label barang yang akan dilakukan penghapusan. Input nomor dan tahun berita acara. Input hari dan tanggal penghapusan aset. Ketikkan penyebab dilakukan penghapusan aset tersebut. Input jumlah aset yang dihapus. Kemudian pilih salah satu nilai asal-usul aset. Inputkan nominal nilai asal-usul aset. Ketikkan keterangan penghapusan aset. Inputkan nomor dan tahun keputusan kepala desa. Kemudian klik simpan. Klik detail pada penghapusan aset tersebut, maka akan tampil data penghapusan aset secara detail. Setelah dirasa yakin data tersebut valid, maka lakukan tutup transaksi dengan klik centang pada item aset tersebut. Kemudian klik tutup transaksi, lalu OK. Pengelolaan aset yang telah diinput pada menu manajemen aset akan menghasilkan sebuah output berupa laporan yang harus dicetak. Untuk mencetak laporan dapat melalui menu laporan, pilih laporan yang ingin dicetak. Filter tahun laporan yang akan dicetak. Kemudian klik preview, maka akan tampil isi form laporan yang siap dicetak. Dalam pengelolaan aset desa diperlukan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar pengelolaan. Sebagai contoh, klik menu dokumen, surat perjanjian, lalu klik kerjasama pemanfaatan. Maka sistem akan otomatis mendownload dokumen tersebut. Buka file, lalu edit sesuai perjanjian yang terjadi di desa.